Selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol masih seputaran penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas tentang beberapa tanaman herbal yang bersifat hipoglikemik ya. Hipoglikemik atau yang sifatnya itu sifat menurunkan gula darah ya, punya efek untuk menurunkan gula darah. Seperti kita tahu, teman-teman yang mengalami penyakit diabetes mellitus atau kencing manis itu akan mengalami masalah tubuhnya dalam mengontrol kadar gula darah. Artinya teman-teman yang mengalami penyakit kencing manis ini biasanya setelah konsumsi gula ataupun karbohidrat, baik itu karbohidrat yang dari beras, dari umbi-umbian, juga dari gula, baik itu gula yang memang udah diproses ataupun gula yang dari buah-buahan. Biasanya teman-teman akan mengalami kondisi hiperglikemik, yaitu kadar gulanya tinggi di dalam darah ya, dan susah untuk turun ya. Kadang-kadang bisa, kalau untuk penderita diabetes mellitus biasanya udah bisa sampai lebih dari 200 sampai dengan 400, ada juga yang sampai dengan mengalami ketoasidosis ya, artinya memang gula darahnya nggak keukur lagi, yang ketemu cuman badan keton di tubuhnya, di darahnya. Oke, di pagi hari ini saya pengen ngobrol dikit tentang khasiat daun kersen ya, daun kersen atau yang mungkin di beberapa tempat dikenal sebagai daun seri atau kalau orang Jawa itu daun talok. Jadi daun kersen ini banyak digunakan oleh beberapa penderita diabetes mellitus yang untuk mengontrol kadar gula darahnya ya, selain menggunakan obat. Nah, sekarang kita mungkin perlu kita telisik dulu, kita ketahui apa sih yang terkandung dalam daun kersen itu. Jadi berdasarkan penelitian dan beberapa literatur yang ada, ternyata di dalam ekstrak daun kersen itu ditermakan beberapa jenis mineral ya, yaitu kalsium, zat besi, fosfor, beta-karotin, tianin, niacin, dan riboflavin. Sangat komplit sekali ya. Dan yang paling penting selain itu juga daun kersen mengandung senyawa saponin seperti flavonoid dan tanin. Nah, yang terakhir ini yang flavonoid sama tanin ini memiliki sifat antiseptik dan antiinflamasi. Jadi seperti yang kita tahu, banyak para penderita secara umum penderita diabetes mellitus atau kencing manis itu mengalami biasanya kondisi autoimun ya. Untuk beberapa pasien terjadinya adalah diawali dengan kondisi autoimun di mana imun tubuhnya itu hiperaktif dan menyerang sendiri sel beta Langerhans yang ada di pankreasnya ya, kondisi itu. Nah, dengan konsumsi daun kersen ini ada efek antiinflamasi yang akan menekan imunitas tubuhnya yang hiperaktif ya. Nah, daun kersen ini selain itu juga kan banyak kandungannya yang seperti beta karotin, yang tianin, niacin, sama riboflavin itu juga fungsinya untuk antioksidan ya, bagus banget. Jadi secara umum untuk daun kersen ini digunakan oleh para penderita kencing manis atau diabetes di masyarakat kita untuk mengontrol gula darah, juga dapat digunakan untuk mengontrol tekanan darah yang tinggi ya. Nah, penggunaannya seperti apa sih? Secara tradisional kalau menggunakan daun kersen ini, warga tempat kita menggunakannya baik bisa dengan daun yang segar, 5 atau 6 lembar daunnya biasanya direbus dengan air sebanyak 500 ml, kemudian disisakan jadi 400 ml, dan sisanya itu diminum ya 2-3 hari sekali ya. Itu yang sering digunain. Bisa juga daun kersennya ini yang segar tuh dikeringkan, nanti juga sama. Daun yang udah kering itu bisa direbus dengan air 500 ml, sisakan 400 ml. Nah, air rebusannya itu bisa dikonsumsi secara teratur, dan untuk memastikannya teman-teman juga harus sedia alat tes gula darah ya, tes gula darah. Jadi nanti ketika habis sebelum konsumsi karbohidrat, misalnya nasi 1 piring, biasanya berapa kalau nggak pakai daun kersen, ekstrak daun kersen. Nanti teman-teman juga untuk membuktikannya
sebelum minum itu dicek gula darahnya, kemudian minum daun kersen. Nah, efeknya seperti apa 2 jam setelahnya ya. Jadi 2 jam postprandial setelah makan itu untuk mengetahui kemampuan atau pankreas kita untuk menghasilkan insulin, untuk mengatasi atau menetralisir gula darah yang membumbung tinggi ketika terjadi asupan karbohidrat yang tinggi. Begitupun juga untuk teman-teman yang ngalamin hipertensi, ada baiknya nyiapin sensi dan ngukur tensinya terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi daun kersen ini ya. Gitu. Sebelum dikonsumsi seberapa, nanti setelah konsumsi mungkin sehari atau 2 hari sekali, seminggu kemudian secara berkala dicek tensinya apakah mengalami penurunan ataukah tetap tidak ada perubahan gitu ya. Jadi untuk melihat efektivitasnya. Jadi di sini saya memaparin beberapa tanaman herbal. Ini tanaman herbal daun kersen dan manfaatnya ya untuk penderita diabetes mellitus atau kencing manis ya. Fokusnya di situ. Oke teman-teman, itu aja, moga-moga informasi dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.